Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke teman ya, di video ini gua akan coba cek price action dari PP, teman ya. Sebenarnya kemarin udah gue cek sih. Nah, gue penasaran ya, karena kan target kita udah nyampe ya. Pas di live gue kemarin bilang bahwa PP memungkinkan untuk dia turun tambah 1 lagi, dan ternyata kemarin sempat turun di 0,008 ya cuy. Ya target kita di 0,009, tapi no problem temen ya. Intinya ketika kalian udah serok di 0,9 pastinya kalian udah cuan lumayan lah ya. Tapi apakah saat ini market memungkinkan akan ada ancaman lagi untuk altcoin? Nah, ini mungkin yang bakal kita pantau nanti sebelum kita untuk mencoba price actionnya dari si PP ini gitu teman. Jadi langsung aja market di CMC ya, masuk di CMC. Kita lihat teman, market cap Bitcoin tumbuh 8,75%. Ya ini udah turun dikit tadi 9% kalau nggak salah. Dan Fear and Greed Index saat ini tingkat ketakutannya masih sangat tinggi. Dan kalian bisa lihat dominasi market cap Bitcoin itu makin tinggi cuy. Tadi di updatean sebelumnya yang gua ngebahas Bitcoin ya, Alsesan itu terjadi ketika dominasi market cap Bitcoin tembus di 69,7%. Nah saat ini udah 60,35%. Artinya kita tinggal tunggu 9,4% lagi lah. Intinya seperti itu teman ya. Tapi kapan bang itu naik lagi? Ya gue pikir ini terus naik ya. Gue pikir masih terus naik kalau dia ngikutin history. Tapi temen, ini kalau dominasi market cap Bitcoin masih ada potensi naik, itu juga ancaman yang cukup serius untuk gerak harga dari altcoin ya, terutama termasuk juga PP, meme coin ya, itu seperti itu. Dan kita lihat Bitcoin saat ini yang tadinya di 101 saat ini di 100.000 ya, 100.700. Nah kalau kita lihat, kita scroll ke bawah ya, nih PP saat ini menduduki peringkat 28 CMC teman ya, dan harganya di kepala 10 ya. Kemarin udah tembus di kepala 9 tuh teman ya. Dan kalian lihat ya, dalam kurun waktu 24 jam PP mengalami kenaikan 18,11%, dan dalam 7 hari ini masih minus 20% untuk PP. Jadi minusnya masih sangat banyak meskipun harga dalam kurun waktu 24 jam rata-rata naik 18% ya. Kalau kita bandingkan dengan altcoin, ini PP pergerakannya masih loyo ya, karena lainnya seperti Ondo, terus Mantra, terus masih banyak lagi itu kenaikannya rata-rata, bahkan Shiba Inu aja ini 20%, rata-rata 20%. Ini si PP agak loyo gitu temen ya, mungkin agak pesimis ya, yang apalagi yang serok di pucuk di kepala 26 gitu ya, udah pasti udah minus 50% lebih, udah pasti itu. Nah sebelum nanti kita akan coba cek bagaimana price action dari si PP temen ya, untuk mempersingkat waktu juga temen ya. Oh ya, buat teman-teman ya, daripada kalian bingung-bingung kapan Alsesan, kapan ini gitu temen ya, mending kalian bisa memanfaatkan dana nganggur kalian untuk bisa meraih cuan ya teman. Gimana caranya bang? Dengan ikutan launch pool dari Gate.io yang dulunya ini adalah namanya itu Startup Mining teman. Apa sih bang launch pool di Gate.io ini? Launch pool Gate.io ini adalah fitur staking cepat yang menawarkan APR tahunan yang cukup tinggi. Ya, jadi lu di sini bisa staking cuma beberapa hari dengan tawaran APR yang cukup tinggi gitu teman. Biasanya ini token-token baru yang baru-baru ke listing tuh di Gate.io. Nah itu biasanya dia langsung ngadain launch pool teman. Nah tapi tenang aja ya, kan kalau token baru itu kan fluktuasi bang harganya bang. Ya memang benar teman, itu memang salah satu resikonya. Tapi di sini Gate.io ngasih kalian option ya. Di sini ini kan J ya, Janbo ya, ini Janbo, tapi tokennya itu labelnya J, namanya itu Janbo teman ya. Nah di sini token J ini teman ya, dia ngelontorin sekitar 100.000 J atau Janbo. Nah ini kalian periode stakingnya 5 hari dan ini udah berjalan 2 hari, artinya sisa 3 hari 5 jam lagi buat kalian staking ya.
Jadi kalian kalau punya ada dana nganggur ya, daripada nganggur kalian bisa staking di Launchpool ini ya. Nah, di sini dia ada option 2 stakingnya ya. Jadi lu bisa staking GT dan mendapatkan Janbo atau token J ini ya, atau kalian bisa staking Janbo dan mendapatkan Janbo gitu teman ya, atau staking J mendapatkan J. Nah, perbedaannya apa Bang? Perbedaannya itu dari APR. Kalau lu staking GT itu APR-nya 5,4%. Kalau lu staking token J dan mendapatkan token J itu APR-nya hingga 56,42%. Teman. Ya, jadi perbedaannya 10 kali lipat APR-nya. Teman. Tapi Bang, kalau resikonya gimana? Kalau resiko kalau mengikuti Launchpool ini dari fluktuasi harga ya, teman ya. Kalau GT ini lebih liquid sih kalau menurut gue pribadi ya. Naik turunnya tuh nggak sefantastis kalau token-token baru gitu, teman. Ya makanya dia nawarin APR-nya kecil 5,4%. Tapi kalau Janbo ini fluktuasinya kenceng. Ya kalau pas naik kalian double ya, untung dari koinnya yang harganya naik. Terus untung lagi dari kalian ikutan Launchpool ini dengan tawaran APR 56%. Tapi kalau sebaliknya ya di sini kalian harus bijak. Intinya seperti itu. Amannya sih kalian bisa staking GT aja dapat Janbo. Itu kalau menurut gue pribadi meskipun APR-nya kecil. Ya tapi terserah, itu pilihan di tangan kalian. Yang pasti kalian harus pakai uang dingin aja sih, temen ya. Itu seperti itu. Ya. Oke. Dan di sini teman, kalau kita lihat ya, kalau yang staking GT itu udah 6.400, kalau yang staking Janbo J itu masih 2.800. Kenapa kok banyakkan GT ya? Karena GT lebih liquid. Ya bukan berarti Janbo ini projectnya nggak liquid dan project jelek, bukan seperti itu. Maksudnya kalau project-project baru itu kan fluktuasi atau naik turunnya masih kenceng ya cuy. Jadi mungkin kenapa kok banyakkan yang di GT? Jadi ya karena memang mereka juga nggak mau dong ya dia untung staking tapi harganya turun ya kan, sama aja jatuhnya. Jadi lebih baik kalau menurut gue pribadi lebih staking GT pool ini sih, dan kalian akan mendapatkan Janbo. Itu kalau menurut gue pribadi. Nah Bang, langsung aja Bang, caranya gimana? Gue kebetulan ada uang dingin misalkan ya. Oke, caranya itu kalian tinggal klik stake di sini nih. Misalkan gue contohin yang staking GT ya. Ini kalian tinggal klik stake. Oke, nah di sini untuk staking GT ini caranya sama ya. Lu mau staking yang J atau staking Janbo ini atau staking GT itu caranya sama. Kebetulan ini gue contohin yang salah satunya aja. Nah ini minimal 0,01 GT ya, 0,01 GT ya teman-teman. Gue belum punya GT soalnya teman. Nah di sini misalkan kalian nggak punya GT kayak gue nih, kalian bisa langsung beli di Get.io dengan pasangan GT per USDT ada kok ya teman ya. 0,01 GT itu nggak ada $1 cuy, lu udah bisa staking. Intinya seperti itu ya. Misalkan kalian punya 10 GT ya, 10 GT. Nah kalian pastikan apa di sini teman ya, kuota sisa pribadi kalian tuh berapa GT. Misalkan ini kan kuotanya 1000 GT, artinya kalian bisa staking hingga 1000 GT di sini. Semakin banyak kalian staking GT, maka semakin besar pula APR-nya. Jatuhnya kan seperti itu ya. Dan kalian klik di sini, ini pastiin centang, habis itu klik confirm ya. Jadi caranya sesimpel itu. Nah untuk nanti kalian ngecek apakah bener udah masuk nih stakingnya, kalian tinggal klik di sini 2 kali atau klik 1 kali aja juga nggak apa-apa sih ya. Nah habis itu kalian tinggal scroll ke bawah. Nah staking saya, nah di sini nanti GT kalian tuh ada di sini teman. Setelah kalian staking, dan hadiah per jamnya itu akan masuk di sini, hadiah kumulatifnya ini ya. Jadi kalian ketika 1 jam setelah staking ya, hadiahnya akan muncul di sini selama 3 hari ke depan berturut-turut. Per 1 jamnya masuk ya. Setiap 1 jam masuk, 1 jam masuk gitu. Selama 3 hari ke depan. Itu seperti itu, teman. Makanya Launchpool ini adalah salah satu fitur staking cepat yang bisa kalian manfaatkan untuk menggandakan aset nganggur kalian. Ya daripada nganggur, mending lu ternak gitu ya, teman. Dengan cara ikutan Launchpool. Itu seperti itu. Ya nanti untuk link ini gue sediain semua di kolom deskripsi, teman ya. Jadi kalian bisa langsung coba dan semoga cuan teman. Oke, jadi kita langsung aja untuk cek price action dari si PP teman, seperti apa price actionnya. Oke, gue udah masuk ya di time frame 1 hari untuk si PP ini. Dan target kita untuk PP kemarin udah nyampe ya cuy. Jadi kemarin kan kita targetin memang PP itu diturun di kepala 0,009 ya, di 98 ini di sini ya.
ternyata dia turun tuh sampai di kepala 82 cuy. Pada target kita kemarin di 98 ya. Di sini nih target kita kemarin tuh. Di 98 mana? Ya, intinya di sini nih. Pokoknya 98 ya. Kita targetin kemarin di sini ya, di 98 kita target, dan ternyata kemarin nyampe nya itu malah sampai di sekitar 0,00 berapa nih? 8 teman ya, nyampe sini teman ya. Jadi nggak hanya PP yang kebanting, tapi hampir seluruh altcoin kebanting. Apakah ini sudah aman bang? Melihat marketnya udah naik nih bang. Kata siapa? Dominasi market cap Bitcoin masih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada minggu kemarin yang kebanting. Ya, bahkan lebih tinggi. Kalau kemarin kan masih di level 58% dominasi market cap, saat ini di 60,3% dominasi. Artinya kalau ini nanti terjadi bantingan lagi, ini akan ada diskon yang cukup lumayan lagi untuk altcoin. Intinya seperti itu. Oke. Dan gue kalau melihat ini temennya, apakah ini memicu untuk kenaikan lagi? Ya, gue pikir ini masih ada tekanan turun ya temen. Karena kenaikan ini belum konfirmasi sama sekali atau indikasi akan adanya suatu kenaikan. Itu kalau menurut gue pribadi ya temen ya. Dan kita akan coba cek volumenya di sini temen. Nah, kalian bisa cek ya sebentar. Ini gue ini dulu. Nah, ini volume dari PP ini sama persis dengan altcoin lainnya, yang dimana per hari kemarin doang itu volumenya sangat banyak ya, karena mungkin orang memanfaatkan penurunan tajamnya untuk mendapat harga diskon ya teman ya. Yang lain mungkin yang buat teman-teman yang nggak pernah ngerasain apa namanya penurunan yang menguras ini ya di altcoin, mungkin pada ketakutan dan cabut ya. Tapi justru orang-orang yang sekiranya sudah memiliki pengalaman ya di histori-histori sebelumnya, justru penurunan-penurunan yang cukup drastis ini mereka manfaatkan sebesar mungkin untuk bisa masuk di support bawahnya gitu teman. Di saat orang-orang pada ketakutan, ketika kita melihat pergerakan suatu altcoin atau memecoin itu mengalami suatu penurunan yang cukup signifikan, nah itu biasanya sudah mulai kita cicil-cicil gitu temen ya. Oke, karena PP ini ya memang meme adalah meme temen ya, dia bapain ya tetap meme ya, tapi memang PP ini kelebihannya dia komunitasnya kuat, desentral, dan udah di listing di centralized exchange besar. Itu kelebihannya. Jadi adapun kenaikan untuk altcoin, gue pikir ini juga akan ngaruh terhadap market si PP. Dan saat ini sudah mulai ada penjualan lagi atau tekanan jual lagi untuk PP teman. Dan kalau kita lihat MACD-nya time frame 1 hari ini memang secara grafik yang kebentuk di sini ya, ini sepertinya akan ada kenaikan ya, sepertinya ya. Tapi memang dari MACD ini belum konfirmasi kenaikan. Belum ada sama sekali konfirmasi kenaikan. Artinya ini lebih cenderung bertahan, dan ada potensi dia akan turun lagi sedikit lagi, dan mungkin gini dia bisa up lagi gitu teman ya. Intinya seperti itu yang gue lihat saat ini teman ya. Jadi mudah-mudahan seperti ini. Jadi gue rasa ini akan berpotensi untuk ada tekanan turun lagi untuk PP ya, gue pikir seperti itu. Tapi kita nanti akan coba cek yang lainnya teman ya. Di sini gue akan coba cek RSI dari si PP. Nah, RSI dari si PP saat ini masih jauh berada di bawah level 50 teman ya, di sini ya. Gue pikir sih sebenarnya saat ini tuh tinggal tunggu demand ya. Kalau memang demandnya ada, ini harganya bisa up ya, paling enggak dia udah bisa naik lagi ya teman. Tapi kalau kita melihat dominasi market cap Bitcoin itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada minggu kemarin, gue pikir ini cukup ancaman yang sedikit serius untuk pergerakan harga dari altcoin. Kok gitu bang? Karena kalau Bitcoin sampai tergelincir lagi, ini efeknya cukup lumayan untuk altcoin teman, cukup lumayan. Jadi lu harus hati-hati juga gitu teman ya. Jangan seneng dulu nih mentang-mentang kenaikan. Tapi memang kalau kita melihat secara RSI, meskipun ini nanti akan ada naik turun ya, di situ-situ aja. Tapi gue pikir memang untuk area saat ini, gue pikir ini udah area yang rendah ya untuk si PP gitu temen ya, secara histori loh ya.
Secara histori ini adalah area yang cukup rendah ya. Dan secara harga memang seharusnya ya, kalau lu perhatikan yang gue bulet-buletin ini, secara harga memang ini harusnya PP mengalami sudah mulai mengalami suatu kenaikan ya PP. Jadi gue pikir meskipun saat ini dia udah naik sekitar 18% dan kemungkinan ada ancaman penurunan sedikit lagi ya, karena dominasi market cap masih tinggi banget ya, bisa aja sewaktu-waktu Bitcoin kebanting dan altcoin bisa nyungsep lagi, bisa aja itu terjadi. Nah, gue pikir area saat ini juga udah cukup worth it buat kita, udah masuk cicil-cicil sebenarnya, meskipun dia udah naik 18%. Tapi hitungannya dalam kurun waktu 1 minggu dia masih minus. Intinya seperti itu. Ya, teman. Oke. Dan kalau gue lihat saat ini untuk market dari PP ini lebih cenderung bertahan ya, daripada ada indikasi kenaikan, karena demandnya belum ada untuk saat ini. Jadi demandnya baru banyak tuh kemarin. Ya, jadi seperti itu. Jadi gue pikir ini akan cenderung bertahan ya, teman, atau konsolidasi. Jadi ada potensi turun tuh ada. Ya, potensi turun tuh ada. Kemungkinan masih di 0,9 lagi, teman, 0,9, dan dia akan mencoba untuk mempertahankan area ini. Ya, gue berharapnya sih, karena PP ini kan tinggal tunggu demand sebenarnya. Secara RSI dia udah di bawah banget. Artinya secara harga harusnya dia ada pembalikan harga gitu, teman. Yang mudah-mudahan sih seperti ini gitu, teman. Artinya gue bilang saat ini meskipun ada potensi masih turun ya, kalian bisa cicil aja di kepala saat ini, atau enggak kalian nanti tunggu aja di kepala 9 lagi. Ya, di kepala 95 atau pokoknya di kepala 9 lah kalian bisa cicil. Jadi ini ada kemungkinan turun lagi ya di kepala 9. Saat ini masih kepala 10 ya. Ini masih ada potensi dia turun di kepala 9. Ya, 94, 95 itu kalian cicil-cicil lagi, no problem. Ya. Sorry, ini di sini nih ada potensi dia turun di antara 94, 95 itu. Gue pikir di situ, dan dia akan mencoba untuk bertahan karena gue lihat di sini shadow cukup panjang kemarin ya penurunannya, dan ini memungkinkan adalah area demand ya, area demand yang cukup kuat. Jadi gue pikir kalau gue lihat dari beberapa indikator memungkinkan PP masih ada tekanan turun. Gue pikir dia masih akan bertahan di kepala 9 ya, entah 95, 94 itu di situ-situ di area sini. Ya, intinya seperti itu, teman. Oke, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini yang membahas PP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.